Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menerapkan kebijakan tarif impor ke beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Di mana Indonesia itu dapat tarif impor 32%. Nah, di video ini ya, kita bakalan bahas gimana sih efek tarif impor yang diterapkan sama Donald Trump itu ke bursa saham. Ya, jadi gimana efeknya ke pasar saham. Itu kita bakalan bahas di video ini. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus sampai video ini selesai. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk-produk digital yang gue punya yang tentunya itu berguna buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, karena di sini kalian akan dapat beberapa benefit yang mana ini tentunya bisa ngebantu investasi kalian, kayak stock pick terupdate ya. Jadi itu bocoran saham-saham yang menurut gue bagus untuk investasi ya. Terus kalian juga akan dapat benefit lain kayak video, artikel, template Excel, dan akan ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, jadi itu benefitnya dan itu tentunya bisa ngebantu investasi kalian. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita bakalan bahas ya gimana sih efek kebijakan tarif impor dari Donald Trump terhadap ekonomi Indonesia. Ya, nah jadi menurut gua efeknya itu akan kayak gini. Ketika tarif impor itu 32% itu jalan, ya itu akan ngebuat adanya kenaikan harga produk Indonesia di Amerika Serikat. Ya, jadi harga produk Indonesia yang diekspor ke Amerika itu harganya akan mengalami kenaikan. Ya. Nah, dengan harganya mengalami kenaikan, itu akan ngebuat produk Indonesia itu jadi makin mahal dan akan ngebuat produknya itu akan semakin nggak laku. Gitu ya, dengan harganya makin mahal, tentu itu akan ngebuat demand untuk produk Indonesia itu akan berkurang. Daya saing produk Indonesia di Amerika itu akan semakin berkurang. Jadinya, produk Indonesia itu bisa jadi semakin nggak laku. Dengan kayak gitu, ya itu akan ngebuat adanya pengurangan volume ekspor. Jadi, ekspor ke Amerika itu akan berkurang. Nah, kalau ekspor berkurang, itu tentunya akan ngurangin permintaan untuk rupiah. Ya, nah dengan permintaan untuk rupiah itu berkurang, itu akan ngebuat rupiah itu jadi melemah. Nah, belum selesai sampai di sini, ya, dengan rupiah melemah, ini akan men-trigger efek-efek yang lain. Ya, di antaranya itu adalah adanya kenaikan biaya impor. Ya, jadi dengan rupiah itu melemah, ketika perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mau impor barang dari luar negeri, artinya kan mereka harus bayar biaya yang lebih mahal dalam currency rupiah, karena rupiahnya melemah. Gitu ya. Nah, dengan biaya impor itu naik, tentu itu akan juga men-trigger adanya inflasi. Karena dengan biaya impornya makin besar, tentu perusahaan akan naikin harga barangnya, harga produknya. Gitu ya, jadi itu akan men-trigger adanya inflasi. Selain itu, dengan rupiah melemah, itu juga akan ngebuat utang berbunga dalam currency dolar itu akan meningkat. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya utang berbunga dalam currency dolar, utang yang ada di luar negeri, itu utangnya akan jadi makin bengkak dan beban bunganya itu juga akan makin gede. Nah, dengan biaya impornya naik dan beban bunganya, utangnya itu makin besar, makin bengkak, ya itu juga akan men-trigger efek yang lain, yaitu perusahaan itu akan terpaksa melakukan efisiensi. Dan kalau kita bicara soal efisiensi, itu pasti nggak jauh-jauh dengan mereka itu melakukan yang namanya layoff atau PHK karyawan. Nah, dengan dia layoff, PHK karyawan, tentu ini juga akan nimbulin efek yang lain lagi, yaitu daya beli masyarakat itu akan berkurang. Ditambah juga daya beli masyarakat itu udah semakin berkurang dengan adanya inflasi efek dari yang tadi kenaikan harga barang. Nah, dengan daya beli masyarakat itu berkurang, itu tentunya akan ngebuat adanya perlambatan ekonomi, dan tentunya dengan daya beli masyarakat itu berkurang, itu juga akan mengurangi aliran dana yang masuk ke bursa saham. Gitu ya, jadi efeknya negatif teman-teman. Dengan tarif impor ini diterapkan untuk Indonesia, ini efeknya akan negatif ke ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia itu akan ada perlambatan, dan juga ini juga negatif untuk bursa saham Indonesia.
Nah, tapi meskipun bisa negatif, menurut gue efeknya itu nggak akan terlalu signifikan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini adalah data dari ekspor yang dilakukan sama Indonesia berdasarkan destinasinya. Kita bisa lihat di sini kalau untuk United States atau Amerika itu cuma mencakup 9,3% dari total semua ekspor yang dilakukan sama Indonesia. Dengan kata lain, yang menuju ke Amerika itu total cuma 9,3% dari semua ekspor yang dilakukan sama Indonesia. Ya, jadi menurut gua efeknya memang bisa negatif, ya bisa terasa, tapi nggak akan terlalu signifikan efeknya. Ya, karena ya memang cuma 9% yang menuju ke Amerika. Ya, jadi kalau sampai resesi menurut gua enggak lah ya, nggak sampai resesi. Ya, kalau sampai perlambatan ekonomi mungkin iya, menurut gua mungkin akan ada perlambatan ekonomi, tapi nggak akan sampai ke resesi. Nah, cuma menurut gue ya, kita tetap mesti waspada. Kenapa kayak gitu? Karena China sebagai eksportir terbesar Indonesia, yang mana kita bisa lihat di sini kalau ekspornya Indonesia yang menuju ke China itu sampai 26%, ya China ini sebagai eksportir terbesar Indonesia, ini juga akan kena tarif impor dari Donald Trump. Ya, yang mana kalau China ini ekonominya terdampak dari tarif, ya ekonominya terdampak negatif, tentu itu akan ngebuat ekspor ke China itu juga akan berpotensi berkurang. Gitu ya, dengan China ini terdampak negatif ekonominya, tentu dia akan ngurangin impor, ya, dan tentunya ekspor Indonesia ke China itu akan berpotensi untuk menurun. Nah, pertanyaannya sekarang adalah saham-saham apa aja yang terdampak tarif impor yang diterapin sama Donald Trump. Nah, menurut gua ada beberapa saham di Indonesia yang akan terdampak sama tarif impor ini. Ya, diantaranya ada Wood, SMSM, sama PMMP. Nah, Wood ini kan dia bisnis jualan furniture kayu. Nah, Wood ini dari semua penjualannya dia, itu yang ekspor ke Amerika itu mencapai 90% dari total penjualan. Ya, jadi ini kontribusinya signifikan banget ke Amerika. Jadi menurut gua Wood ini akan kena dampak yang cukup signifikan karena dia hampir semuanya itu jualan ke Amerika. Hampir semua penjualannya dia itu adalah jualan ke Amerika. Ya, terus untuk SMSM, ya kita bisa lihat di sini untuk penjualan komponen otomotif dan mesin industri ke Amerika itu mencapai 15% dari total penjualan. Jadi SMSM ini juga akan kena dampaknya, ya cuman nggak akan sesignifikan Wood, yang mana ke Amerika itu dari semua penjualannya dia yang ke Amerika itu sekitaran 15%. Dan untuk PMMP, ya penjualan udang beku ke Amerika itu mencapai 66% dari total penjualan. Jadi 2/3-nya dari semua penjualannya PMMP, ya itu dia destinasinya itu ke Amerika. Ya, jadi untuk Wood sama PMMP ini menurut gua efeknya akan signifikan, sedangkan untuk SMSM ini akan ada efeknya tapi nggak akan terlalu signifikan banget. Nah, tapi meskipun begitu, meskipun 3 saham ini yang akan kena dampak yang paling signifikan dari kebijakan tarif impor, menurut gua kita tetap mesti waspada sama kondisi market secara overall. Karena kebijakan tarif impor ini akan mempengaruhi ekonomi Indonesia secara overall. Tadi di awal kita udah bahas ya teman-teman ya, kalau tarif impor ini akan berpotensi untuk memperlambat ekonomi Indonesia. Ya, jadi kebijakan ini akan mempengaruhi ekonomi Indonesia secara overall dan juga akan mempengaruhi bursa saham secara overall. Jadi nggak cuma 3 saham tadi aja. Ya, sektor-sektor lain itu juga akan kena dampaknya. Di antaranya yang udah pasti kena dampaknya itu adalah saham-saham perbankan. Gitu ya. Jadi kalau ekonomi itu melambat pertumbuhannya, tentu yang akan kena imbasnya adalah emiten perbankan. Jadi kita mesti tetap waspada teman-teman ya. Kalau dibilang apakah saham ini bisa turun atau enggak, kedepannya itu ya bisa-bisa banget, ya bisa banget. Ya sangat mungkin untuk bursa saham ini bisa turun. Ya, tapi menurut gua sekarang ada baiknya kita waspada dan ada baiknya kita, menurut gua kita mulai kumpulin cash lagi. Ya, perbanyak cash flow pribadi kalian. Ya, jadi kumpulin banyak cash karena bisa jadi nih dengan bursa saham ini kedepannya diproyeksi bisa turun, ini bisa jadi akan ada kesempatan untuk beli saham-saham perusahaan bagus di harga bawah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih efek dari kebijakan tarif impor untuk Amerika itu sendiri? Nah, menurut gua ini efeknya malah lebih parah untuk Amerika itu sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena dengan tarif impor ini diterapkan sama Donald Trump, ya itu akan ngebuat adanya kenaikan harga produk yang diimpor dari negara lain. Yang mana dengan harga produk ini naik tentu akan naikin biaya impor. Gitu ya. Dengan biaya impor naik itu akan ngebuat ada 2 efek. Ya, yang pertama adanya inflasi atau kenaikan harga dari barang, dan yang kedua tentu akan menggerus laba dari perusahaan.
Ya, karena ya perusahaan itu harus ngeluarin biaya yang lebih besar untuk impor barang gitu ya. Dan dengan kayak gitu, ya harga barang-barang yang dijual itu juga akan naik, yang mana itu akan men-trigger inflasi. Nah, ketika adanya inflasi, itu akan ngebuat daya beli itu turun dan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi ini melambat dan juga laba bersih perusahaan itu menurun, tentu efeknya itu akan ngebuat saham itu jadi turun. Ya, itu akan ngebuat bursa saham itu jadi bearish. Belum lagi dengan kebijakan tarif impor ini diterapkan, ya ini juga akan memicu adanya tarif balasan dari negara lain, yang mana itu akan mengurangi ekspor yang dilakukan sama Amerika ke negara lain, yang juga itu akan menggerus laba bersih perusahaan. Nah, jadi kebijakan tarif impor ini justru efeknya malah negatif banget untuk Amerika itu sendiri. Dan ini jadi seperti senjata makan tuan buat mereka sendiri. Yang tadinya niatnya itu untuk ngurangin ekspor supaya produk buatan lokal itu jadinya lebih banyak permintaannya, dan itu tentunya ngebantu pengusaha lokal yang tadinya maksudnya kayak gitu, tapi yang ada ini malah berpotensi untuk jadi bumerang untuk ekonomi Amerika itu sendiri. Gitu ya. Dimana dengan ini diterapkan, tentu ini akan ngebuat terjadi inflasi di mana-mana, kenaikan harga barang dan lain sebagainya, gitu ya. Dan juga ini akan memicu adanya tarif balasan dari negara lain yang itu berpotensi mengurangi ekspor yang dilakukan Amerika ke negara lain, gitu ya. Jadi ini tentu akan memperlambat ekonomi Amerika itu sendiri. Selain itu, ini juga bakalan menggerus laba bersih perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang banyak impor bahan baku dari luar negeri. Contohnya kayak Apple, kayak Nike, gitu ya. Terus juga ada perusahaan-perusahaan yang memang memfasilitasi impor kayak Amazon, gitu ya. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang terkait sama impor dan ekspor. Ini tentu akan sangat menggerus laba bersih dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dan ketika perusahaan-perusahaan ini, terutama ini kan perusahaan-perusahaan besar ya, ketika perusahaan-perusahaan besar ini labanya itu berkurang, ya tentu itu akan ngebuat harga sahamnya pun juga bisa turun. Dan ketika harga sahamnya turun, dan ini adalah saham-saham perusahaan besar, yang mana ini adalah penggerak indeks, tentu ini akan jadi bearish case atau bear case untuk saham-saham US. Nah, sekarang pertanyaannya adalah what to do now? Kita mesti ngapain nih sekarang? Nah, menurut gua ada dua hal yang bisa kita lakuin ketika kita menghadapi bursa saham yang kemungkinan besar akan crashnya dalam banget untuk kedepannya. Yang pertama, yang tentunya kita udah tahu, itu udah pasti keep cash ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya cash, ya menurut gua jangan terlalu banyak dibeli saham dulu atau beli aset dulu, gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman bisa untuk hasilin uang cash gitu ya, kalian misalnya masih dapat gaji, masih dapat profit dari bisnis kalian gitu ya, tetap ada cash flow masuk ke dalam dompet kalian, ke dalam rekening kalian, ya kalian keep aja gitu ya. Dan menurut gua ada baiknya diisi dulu cashnya, jangan terlalu banyak beli aset dulu ya. Dan yang kedua, kalau misalnya kita mau beli aset, mau beli saham, itu pastiin kita pakai margin of safety yang lebih besar. Nggak cukup kita cuman beli saham itu di harga diskon doang ya, tapi menurut gua ada baiknya kita pakai margin of safety yang lebih gede. Ya, kayak di video sebelumnya gue bahas tentang saham-saham yang under value ya, saham-saham dengan pertumbuhan yang bagus yang lagi under value ya, itu memang sahamnya under value, lagi murah ya, tapi ada baiknya kalian nggak cuman beli pas di harga murah doang, tapi pakai margin of safety yang lebih gede lagi ya, bisa 20%, bisa 30%, atau bahkan bisa lebih gitu ya. Kalian tentuin sendiri, tapi poinnya di sini adalah menurut gua kalau mau beli saham atau mau beli aset yang lain, pastiin kalian tetap simpan cash. Dan kalau mau beli itu pakai margin of safety yang lebih besar, yang artinya kalian harus beli itu di harga diskon yang cukup besar selisihnya dari harga wajarnya. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih efek kebijakan tarif impor terhadap bursa saham? Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apa sih efek dari kebijakan tarif impor yang diterapkan sama Donald Trump ini terhadap bursa saham Indonesia maupun Amerika? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan lain, kalian punya opini lain, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight, bisa jadi ilmu tambahan buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gua makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual maupun beli saham, tapi ini cuma opini dan analisa gue aja. Jadi keputusan investasi itu 100% di tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.